Putra Sohe, seluruh keluarga besar yang kami hormati, para pejabat yang hadir, ada PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bupati Musirawas, juga Bupati Empatawang, Wakil Bupati Musirawas, Wakil Wali Kota periode 2013-2023. Semua yang hadir, mohon maaf tak dapat kami sebutkan satu persatu karena waktu kita 12 lewat, waktunya dikit. Jadi kami akan langsung menyampaikan sedikit tausiah atau sedikit pesan-pesan agama dalam kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan dua ayat Al-Quran. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita atau pasangan, anak-anak, harta yang banyak yang terdiri atas emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang bagus, hewan ternak, dan sawah ladang atau perkebunan. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua keindahan atau kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang jauh lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini dalam ayat ini disebutkan macam-macam perhiasan kehidupan dunia. Artinya perhiasan itu sesuatu yang dianggap indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang pasti diinginkan. Semua orang pasti ingin yang disebutkan dalam ayat tadi. Kita ini tak katik yang tak kepengen punya pasangan hidup, kepengen punya keturunan, anak-anak dan cucu dan seterusnya, punya harta banyak, duit banyak, punya kendaraan bagus, punya hewan ternak, punya kebun-kebun dan sebagainya. Kalau ditanya ada tak yang tak kepengen, rasa-rasanya tak katik yang tak kepengen, pasti kepengen kalau. Nah, itu semua silakan, boleh. Kepengen itu silakan, karena memang itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Silakan. Dan kita lihat misalnya ini Sohibul Hajat, keluarga besar Bang Sen Prana Putra Sohe, mungkin lengkap, ado kalau pasangan hidup, atau keturunan ini, atau yakin banyak puluh kendaraan bagus, atau lengkap. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kesenangan kehidupan dunia. Nah, itu bahasanya bahasa khabar, berita, tapi ada makna di dalamnya, ada makna yang tersirat. Makna tersiratnya apa? Jangan fokus di situ baik. Kapan fokus di situ baik? Nikmatnya dikit, kecil masih. Sehebat apapun kita, banyak harta, banyak segala macam, hebatlah. Kalau masih batas di dunia ini, itu sangat sedikit, sangat kecil. Kenapa? Karena yang besar itu nanti ada yang jauh lebih baik, yaitu apa yang Allah siapkan untuk kita di negeri akhirat. Itu yang jauh lebih besar. Kenapa yang di dunia ini kecil? Karena sebentar. Hebatlah kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi paling lama kita menikmatinya itu cuman seumur hidup kita baik. Sebentar. Umur 70 selesai, 70 selesai, selama
70 tahun itulah kita menikmati apa yang ada dalam kehidupan dunia. Sebentar. Tapi yang di akhirat itu kekal selama-lamanya. Makanya wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada bandingannya kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, itu cuma sedikit sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sedikit pesan kita saling mengingatkan satu sama lain. Silakan kita di dunia ini, tapi kalau kita sudah dapat macam-macam perhiasan kehidupan dunia ini, rugi kalau batas itulah. Rugi kalau kita senang cuma batas 60 tahun. Rugi kalau kita senangnya batas 70 tahun. Rugi kalau kita senangnya cuma 80 tahun, sudah tuh menderita misalnya dalam kehidupan akhirat. Maka dilanjutkan ayatnya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku tunjukkan, aku kasih tahu yang lebih baik dari yang disebutkan tadi, yang lebih baik dari pasangan hidup, yang lebih baik dari keturunan, yang lebih baik dari harta yang banyak, yang lebih baik dari kebun-kebun, yang lebih baik dari kendaraan-kendaraan yang bagus, yang jauh lebih baik dari itu apa? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Maukah kamu aku kasih tahu, kata Allah, yang jauh lebih baik dari semua itu? Apa? Surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada hari ini mengadakan syukuran, bersyukur ini atas nikmat dunia. Nikmat dunia, bersyukur punya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak, wajib bersyukur. Tapi anak pun masih nikmat dunia. Oleh karena itu jangan sampai nikmat ini berhenti di sini. Jangan sampai nikmat ini hanya sebatas dunia. Kita inginnya dapat nikmat dunia, lanjut sampai nikmat akhirat. Caranya bagaimana? Menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan lanjutkan, di dunia lah senang, di akhirat juga senang. Kalau nikmat dunia ini kita jadikan sarana sebagai sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami akan menyampaikan satu hadis, sebut Nabi, manusia itu kalau disandingkan dengan kehidupan dunia itu ada 4 golongan. 4 golongan. Golongan pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan juga diberikan harta. Kasih ilmu, kasih harta. Dia pintar, dia berduit. Nah, ini golongan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan ilmunya itu dia menjadikan hartanya sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah. Bahwa yattaqi fihi rabbahu, dengan hartanya dia gunakan untuk bertakwa kepada Tuhannya. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia gunakan hartanya untuk menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tunaikan hak-hak Allah di dalam harta. Fahada bi afdalil manazil, ini orang yang paling hebat. Dia punya harta, dia punya ilmu. Kelompok kedua, kata Rasulullah, ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi dia punya ilmu. Karena dia punya ilmu, dia punya niat yang baik, dia punya niat yang bagus. Seandainya aku berduit, jak sian untuk aku galak pula macam itu. Aku galak pula sodako. Aku galak pula gunakan harta untuk bertakwa kepada Allah. Aku galak pula jadikan harta itu sebagai sarana beribadah. Cuman sayangnya hartanya tidak ganti. Niat baik yang ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa. Kelompok kedua ini akan dapat pahala sama seperti kelompok pertama. Ada kelompok ketiga, diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu. Punya harta tapi tidak punya ilmu. Nah, ini kata Rasulullah, karena dia tidak punya ilmu, fala
yattaqi fihi rabbahu, dia tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa. Wala yasilu fihi rahimah, tidak menggunakan harta untuk menyambung silaturahim. Wala ya'lamu lillahi haqqa, dia tidak tahu ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan, sehingga hak-hak Allah tidak ditunaikan. Fahada bi akhbatil manazil, ini kelompok yang paling buruk. Paling buruk karena kesenangannya sebatas dunia baik, sudah itu selesai menderita. Ada kelompok yang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, dia punya niat yang jelek, dia punya niat yang buruk. Nengok kelompok ketiga itu mewah-mewahan, hebat menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, kepengen pulau. Mun aku punya duit kaki, aku nak macam si A itu, mewah-mewahan. Aku nak bergelimang dalam maksiat juga kayak si A itu tadi, punya duit. Nah ini belum melakukan, tapi gara-gara tak punya ilmu, fawizruhuma sawa, mereka dapat dosa yang sama dengan kelompok yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.